Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helga Oktaria, saya berasal dari kelas 6B. Eh, Baiklah, di sini saya akan sedikit menjelaskan materi tentang pembelajaran sentra, di mana terdapat 10 materi. Yang pertama adalah ruang lingkup pembelajaran PAUD, konsep dasar pembelajaran PAUD, karakteristik di PAUD. Yang keempat adalah prinsip-prinsip pembelajaran di PAUD. Yang kelima, komponen-komponen pembelajaran di PAUD. Yang keenam, strategi pembelajaran di PAUD. Yang ketujuh adalah metode pembelajaran sentra. Yang kedelapan, merancang, memilih, dan membuat APE pembelajaran sentra. Yang kesembilan adalah simulasi APE pada anak usia dini. Dan yang terakhir adalah merancang desain sentra. Baiklah, adapun isi dari materi yang telah saya jabarkan tadi adalah yang pertama adalah ruang lingkup pembelajaran di PAUD, di mana PAUD memegang peran penting bagi sejarah perkembangan anak selanjutnya karena merupakan pondasi bagi dasar kepribadian anak. Konsep dasar PAUD membentuk suatu karakter yang menjadikan anak memiliki watak yang lebih baik sesuai dengan norma yang ada pada lingkungan dan negara. Kemudian, dalam perkembangan anak usia dini, ada beberapa aspek yang harus diperhatikan. Antara lain adalah A. Perkembangan kognitif, B. Perkembangan sosial, C. Perkembangan bahasa, D. Perkembangan moral, E. Perkembangan fisik dan motorik. Serta salah satu yang mempengaruhi perkembangan pada anak usia dini yaitu mengenai desain lingkungan yang terdiri dari desain interior atau indoor dan eksterior atau outdoor. Sangat harus diketahui bagi pendidik PAUD karena akan mempengaruhi bagi perkembangan otak anak usia dini. Sebab lembaga PAUD harus memanajemen lingkungan yang baik supaya dapat mengendalikan karakter dunia fantasi anak. Materi yang kedua ada konsep dasar pembelajaran di PAUD, di mana anak usia dini adalah kelompok manusia yang berusia 0 sampai 6 tahun. Berdasarkan undang-undang adalah salah satu pendekatan dalam melaksanakan kegiatan pendidikan untuk anak usia dini dengan menggunakan strategi, metode atau bahan dan media yang menarik. Permainan dapat diikuti anak secara menyenangkan. Adapun jenis-jenis bermain yang dapat digunakan sebagai metode pembelajaran bagi anak usia dini yaitu bermain sosial dengan benda, dan bermain peran. Metode pembelajaran tersebut masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan, tapi yang terpenting adalah ketika bermain harus disesuaikan dengan minat dan bakat para anak usia dini, sehingga tujuan pendidikan bagi anak usia dini dapat tercapai secara maksimal. Baiklah, materi yang ketiga adalah tentang karakteristik di PAUD. Karakteristik perkembangan anak usia dini terbagi menjadi beberapa, yaitu yang pertama perkembangan moral, di mana perkembangan moral mampu merasakan kasih sayang melalui rangkulan dan pelukan. Yang kedua adalah meniru sikap, nilai, dan perilaku orang tua. Yang ketiga adalah menghargai, memberi, dan menerima, serta mencoba memahami arti orang dan lingkungan di sekitarnya. Yang kedua adalah perkembangan fisik. Gerak anak usia dini lebih terkendali dan terorganisasi dengan pola-pola seperti menegakkan tubuh dan posisi berdiri. Tangan dapat terjungkai dengan santai seperti mampu melangkah dengan menggunakan gerak tungkai kaki. Biasanya di usia ini anak mengalami 1. Pertumbuhan fisik yang cukup pesat, 2. Mengalami perkembangan yang sangat pesat dalam perilaku motorik. Yang ketiga adalah energik dan aktif. Yang keempat adalah membedakan peradaban. Yang kelima adalah masih memerlukan waktu tidur yang banyak. Yang keenam adalah tertarik pada makan. Yang ketiga, perkembangan bahasa. Melalui bahasa, individu belajar untuk
sosialisasi dengan lingkungannya, bahasa juga membantu anak untuk mengungkapkan perasaan, pikiran, dan keinginannya kepada orang lain. Bahasa tidak lain merupakan sensi dari kemampuan berpikir yang kompleks dan abstrak. Di tahapan bahasa ini, anak sudah dapat menyatakan maksud dalam kalimat yang terdiri dari 4 sampai 10 kata, mengetahui dan meniru suara, mengerti terhadap kalimat perintah, mengajukan pertanyaan, menyebutkan nama-nama benda dan fungsinya, serta memecahkan masalah dengan berdialog. Yang keempat adalah perkembangan kognitif. Perkembangan kognitif adalah kapasitas intelektual yang dimiliki oleh seorang anak dan bagaimana kapasitas tersebut berkembang sampai mereka dewasa kelak. Di tahap kognitif ini, anak sudah dapat mengelompokkan benda-benda yang sejenis, mengelompokkan bentuk, membedakan rasa, membedakan bau, membedakan warna, menyebut dan mengenal bilangan 1 sampai 10, rasa ingin tahu yang tinggi, serta imajinatif. Yang kelima adalah perkembangan emosi pada anak, di mana perkembangan emosi pada anak berhubung dengan seluruh aspek perkembangan anak. Pada tahap ini, emosi anak usia prasekolah lebih rinci. Anak cenderung mengekspresikan emosi dengan bebas dan terbuka. Beberapa jenis emosi yang berkembang pada anak usia dini, yang pertama adalah takut, yaitu perasaan terancam oleh suatu objek yang dianggap membahayakan. Yang kedua adalah cemas, perasaan takut yang bersifat khayalan tanpa objek. Yang ketiga adalah marah, yaitu perasaan tidak senang baik terhadap orang lain, diri sendiri, maupun objek tertentu. Yang keempat adalah cemburu, yaitu perasaan tidak senang terhadap orang lain yang dipandang telah merebut kasih sayang orang yang disayanginya. Yang keenam adalah perkembangan sosial. Perkembangan sosial adalah perkembangan perilaku anak dalam menyesuaikan diri dengan aturan masyarakat di mana anak itu berbeda. Perkembangan sosial anak merupakan hasil belajar, bukan hanya hasil dari kematangan perkembangan sosial anak, melalui kematangan dan kesempatan belajar dari berbagai respon terhadap dirinya. Anak usia dini 0-8 tahun adalah individu yang sedang mengalami proses pertumbuhan, perkembangan yang sangat pesat. Bahkan dikatakan sebagai lompatan perkembangan. Karena itulah maka anak usia dini dikatakan sebagai golden age atau usia emas, yaitu usia yang sangat berharga dibanding usia-usia selanjutnya. Usia tersebut merupakan fase kehidupan yang unik bagi anak. Adapun karakteristik anak usia dini berdasarkan umurnya sebagai berikut. Yang pertama adalah anak usia 0-1 tahun. Pada masa bayi, perkembangan fisik mengalami kecepatan luar biasa, paling cepat dibanding usia selanjutnya. Yang kedua adalah usia 2-3 tahun. Anak pada saat ini memiliki beberapa kesamaan karakteristik dengan masa sebelumnya. Secara fisik, anak masih mengalami pertumbuhan yang sangat pesat. Yang ketiga adalah usia 4-6 tahun. Anak usia 4-6 tahun memiliki karakter antara lain. Yang pertama adalah berkaitan dengan perkembangan fisik. Yang kedua adalah perkembangan bahasa juga semakin baik. Yang ketiga adalah bentuk permainan anak masih bersifat individu, bukan permainan sosial, walau aktivitas bermain dilakukan anak secara bersamaan. Yang keempat adalah usia 7-8 tahun. Karakteristik perkembangan anak usia 7-8 tahun antaranya adalah A. Perkembangan kognitif anak masih berada pada masa yang sangat cepat. Yang kedua adalah atau B. Perkembangan sosial anak mulai ingin melepas diri dari otoritas orang tuanya. Yang C adalah anak mulai menyukai permainan sosial.
bentuk permainan yang melibatkan banyak orang dengan saling berinteraksi ke sesama teman-temannya. Materi yang keempat adalah tentang prinsip-prinsip pembelajaran di PAUD. Prinsip PAUD dapat dikelompokkan menjadi 5 kategori, yaitu 1. Anak adalah peserta didik aktif. Yang kedua adalah menyediakan fasilitas agar anak belajar melalui bermain dan sambil belajar. Yang ketiga adalah memberi kesempatan anak untuk berpartisipasi aktif. Yang keempat adalah mendorong anak untuk membangun dan mengembangkan idenya sendiri. Yang kelima adalah motivasi anak untuk mengembangkan potensi diri tanpa takut berbuat salah. Apabila diikatkan dengan program pendidikan prasekolah, khususnya taman kanak-kanak, maka ada beberapa prinsip pelaksanaan pendidikan di taman kanak-kanak, yaitu yang pertama, taman kanak-kanak perlu menciptakan situasi pendidikan yang memberikan rasa aman dan menyenangkan bagi anak didik atau peserta didik. Yang kedua adalah, setiap anak didik merupakan anak yang unik, maka sebaiknya diberikan kegiatan yang bervariasi dan perhatian yang bersifat individual. Yang ketiga adalah pelaksanaan pendidikan harus mempertimbangkan anak untuk memperoleh kemampuan baru. Yang keempat adalah bermain merupakan cara yang sangat efektif untuk mengembangkan kemampuan anak. Yang kelima adalah salah satu pilar konsep dalam PAUD adalah prinsip-prinsip pelaksanaan pembelajaran. Yang keenam adalah berorientasi pada kebutuhan anak. Kegiatan pembelajaran anak harus berorientasi pada kebutuhan anak. Yang ketujuh adalah pembelajaran anak sesuai dengan perkembangan anak. Pembelajaran anak usia dini harus sesuai dengan perkembangan anak usia dini, baik usia maupun kebutuhan individual anak, dan setiap anak berbeda perkembangannya dengan anak lain. Ada yang cepat dan ada yang lambat. Yang kedelapan adalah mengembangkan kecerdasan majemuk pada anak usia dini. Yang kesembilan adalah belajar melalui bermain. Yang kesepuluh adalah tahapan perkembangan anak usia dini. Pembelajaran anak usia dini hendaknya dilakukan secara bertahap, mulai dari yang konkret ke yang abstrak, dari sederhana ke yang kompleks, dan dari diri sendiri ke lingkungan sosial. Yang ke-11 adalah merangsang kreativitas dan inovatif pada anak. Kegiatan pembelajaran di PAUD harus merangsang daya kreativitas dengan tingkat inovasi tinggi, karena kreativitas dan inovasi dapat dilakukan melalui kegiatan yang menarik, membangkitkan rasa ingin tahu kepada anak, memotivasi anak untuk berpikir kritis dan menemukan hal-hal yang baru. Yang ke-12 adalah memanfaatkan potensi lingkungan. Media dan sumber pembelajaran dapat berasal dari lingkungan sekitar atau bahan-bahan yang disiapkan pendidik, termasuk bahan-bahan untuk membuat permainan edukatif. Bahan bekas yang berserakan di lingkungan sekitar dapat dikelola secara kreatif, kemudian diolah secara inovatif menjadi permainan yang edukatif yang dapat memicu rasa ingin tahu pada anak. Materi yang kelima adalah komponen-komponen pembelajaran di PAUD, di mana komponen pembelajaran adalah kumpulan dari beberapa item yang saling berhubungan satu sama lain yang merupakan hal penting dalam proses belajar mengajar. Di dalam pembelajaran terdapat komponen-komponen pembelajaran, yaitu kurikulum, guru, siswa, metode, materi, alat pembelajaran, dan evaluasi dari semua komponen pembelajaran antara komponen yang satu dengan yang lain memiliki hubungan saling berkaitan. Guru sebagai ujung tombak pelaksanaan pendidikan di lapangan sangat menentukan keberhasilan dan mencapai tujuan pendidik. Bagi setiap guru dituntut untuk memahami masing-masing metode secara baik dengan pemilihan dan penggunaan metode yang tepat. Setiap unit
materi pembelajaran yang diberikan kepada siswa atau peserta didik, maka akan meningkatkan proses interaksi belajar mengajar. Jika ada salah satu komponen pembelajaran yang bermasalah, maka proses belajar mengajar tidak akan berjalan dengan baik. Yang keenam adalah strategi pembelajaran di PAUD. Strategi ialah keterampilan dalam mengatur pembelajaran dengan menggunakan kiat-kiat yang sesuai agar mencapai hasil yang maksimal. Adapun manfaat bermain, bercerita, dan bernyanyi yaitu dapat mengembangkan dan meningkatkan aspek kognitif, sosial, emosional, bahasa, dan motorik pada anak usia dini. Adapun strategi yang dapat digunakan dalam pembelajaran di PAUD adalah bermain, di mana bermain adalah segala kegiatan yang dapat menimbulkan kesenangan bagi anak, yang dilakukan oleh anak dengan sukarela tanpa adanya suatu paksaan atau tekanan dari luar. Yang kedua adalah bercerita merupakan salah satu stimulan yang dapat membangkitkan anak terlibat secara mental. Yang ketiga adalah menyanyi adalah bagian dari kebutuhan alami individu. Melalui menyanyi dan musik, kemampuan apresiasi anak dan perkembangan, dan melalui nyanyian anak dapat mengekspresikan segala pikiran dan isi hatinya. Adapun materi yang ketujuh adalah metode pembelajaran sentra. Pembelajaran berbasis sentra adalah model pembelajaran yang dilakukan di dalam lingkaran dan sentra bermain. Lingkaran adalah saat ketika guru duduk bersama anak dengan posisi melingkar untuk memberikan metode kepada anak yang dilakukan sebelum dan sesudah bermain. Sentra bermain adalah zona atau area bermain anak yang dilengkapi dengan seperangkat alat bermain yang berfungsi sebagai metode lingkungan yang dilakukan untuk mengembangkan seluruh potensi dasar anak didik atau peserta didik. Tiap sentra dikelola oleh seorang guru. Proses pembelajaran dengan menggunakan 4 metode, yaitu metode penataan atau metode lingkaran, metode sebelum bermain, metode selama bermain, dan metode setelah bermain. Materi selanjutnya atau materi yang ke-8 adalah merancang, memilih, dan membuat APE pembelajaran sentra. Di mana sentra bermain adalah zona atau area bermain anak yang dilengkapi dengan seperangkat alat bermain yang berfungsi sebagai metode lingkaran yang diperlukan untuk mengembangkan seluruh potensi dasar anak didik atau peserta didik dalam berbagai aspek perkembangannya secara seimbang. Bermain sensori motor adalah menangkap rangsangan melalui penginderaan dan menghasilkan gerak sebagai reaksinya. Terus anak usia dini belajar melalui panca indera dan melalui hubungan fisik dengan lingkungan mereka. Misal menakar air, meremas kertas bekas, dan menggunting. Materi yang ke-9 adalah simulasi APE pada anak usia dini, di mana simulasi berasal dari kata simulate yang berarti pura-pura atau berbuat seolah-olah, dan juga simulation yang berarti tiruan atau perbuatan yang hanya berpura-pura saja. Sebagai metode mengajar, simulasi merupakan cara penyajian pembelajaran dengan menggunakan situasi tiruan atau berpura-pura untuk memperoleh pemahaman tentang hakikat suatu konsep, prinsip, atau keterampilan tertentu. Alat permainan edukatif atau APE adalah alat permainan yang sengaja dirancang secara khusus untuk kepentingan kependidikan atau pendidikan. Untuk itu, APE atau alat permainan edukatif yang dibuat harus selaras dengan tema atau materi yang akan disampaikan. Alat permainan edukatif kartu baca ngaji
asik adalah pengembangan dari kartu domino. Hanya saja kartu domino ini telah dikembangkan menjadi alat permainan edukatif karena telah disisipkan dengan materi pembelajaran untuk menghasilkan suatu produk kartu baca ngaji asik yang dapat dijadikan sebagai media pembelajaran anak usia dini. Dilakukan tahapan-tahapan yaitu perencanaan, desain, dan pengembangan. Dan materi yang terakhir adalah merancang desain sentra. Konsep desain interior adalah dasar pemikiran desainer dalam memecahkan permasalahan dan problem desain. Beberapa prinsip dalam desain interior yaitu membuat anak merasa aman, membuat anak merasa nyaman, mendorong anak untuk dapat bereksplorasi, mendukung anak untuk dapat berinteraksi dengan lingkungan sesuai dengan tahapan perkembangan anak, memperhatikan karakteristik anak, kemampuan anak, latar belakang keluarga, lingkungan bermain, dan budaya setempat. Konsep desain ini dipilih mengingat para siswa dari KB dan TK merupakan anak usia dini yang masih memiliki sifat manja dan belum mengerti akan peraturan yang ketat dan ingin merasa bebas. Tujuan utama dari perancangan tempat penitipan anak ini adalah untuk mengasah daya imajinasi dan kreasi anak serta tujuan utama dari perencanaan tempat penitipan anak ini adalah untuk mengasah daya imajinasi dan kreasi anak serta disesuaikan dengan aspek-aspek lain yang mendukung keamanan dan kenyamanan anak. Terdapat beberapa manfaat dari desain interior, yaitu membuat pekerjaan guru menjadi mudah, hari-hari anak akan lebih menyenangkan. Yang ketiga adalah anak dapat menyelesaikan tugas secara lebih produktif dan tertantang. Yang keempat adalah anak-anak akan terus berkeliling dari satu kegiatan ke kegiatan lainnya tanpa merasa bosan. Terus kegiatan pembelajaran lebih dapat berpartisipasi, cemerlang, inspiratif, menakjubkan, dan menantang serta mempesona. Yang terakhir adalah dapat merangsang siswa untuk belajar serta memberikan rasa aman dan nyaman kepada anak usia dini. Baiklah, itulah sedikit penjelasan materi tentang pembelajaran sentra yang sudah saya rangkum sedemikian rupa. Apabila ada salah, saya minta maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Wallahumma fiqil aqwami thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.